Ucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami. Berkat-Mu mengalir atas kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai berdoa. Dalam kekristenan kita akan memandang doa sebagai sebuah aktivitas rohani yang sangat penting. Bahkan kita sering mendengar ada kutipan yang berbunyi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Hal ini juga didukung oleh Alkitab. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 4 ayat 2, dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa doa adalah perintah dari Tuhan sendiri, dan kita juga diminta untuk melakukannya dengan ketekunan. Jadi kita harus bertekun dalam doa kita. Akan tetapi, masih banyak orang yang gagal untuk bertekun dalam doa. Mengapa? Mungkin hal ini bisa disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, mungkin sebagian orang itu tidak berdoa karena merasa hidupnya baik-baik saja. Atau yang kedua, sebagian orang lainnya itu mereka berhenti berdoa karena mereka merasa persoalan hidupnya itu terlalu berat. Apalagi kalau mereka sudah lama berdoa dan masih belum menerima jawabannya. Nah, dua alasan tadi menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang punya kelemahan. Kok bisa? Kita punya kelemahan padahal kita merasa hidup kita baik-baik saja. Sebagai manusia kita ini memiliki kelemahan, yaitu kerentanan terhadap ketidaksempurnaan yang ada di dunia. Kita tahu kita tidak bisa menghindari, mungkin tiba-tiba kita bisa sakit, ataupun kita tidak bisa menghindari kematian. Bahkan dengan permasalahan hidup yang berat yang bisa terjadi. Kalau kita merujuk pada alasan yang pertama tadi, kita tidak berdoa karena hidup kita merasa baik-baik saja. Kita mempunyai kelemahan, yaitu kita tidak bisa menguasai diri kita. Atau kita sudah diliputi oleh kesombongan kita. Kita merasa bahwa hidup kita sudah baik-baik saja. Kita merasa bahwa dengan kemampuan kita sendiri, kita sudah bisa menjalani hidup ini. Dengan kemampuan kita sendiri, kita sudah bisa settle semuanya. Kita sudah bisa mencapai financial freedom misalnya. Itu merupakan sebuah kelemahan bagi kita. Apalagi kalau kita terus-menerus berada di dalam kondisi seperti itu, kita tidak ingat Tuhan, akan menimbulkan kesombongan. Di mana kesombongan itu bisa jadi adalah awal dari kejatuhan kita. Di dalam diri kita pun kita juga terus ada perjuangan melawan dosa. Dan seringkali sangat berat kalau kita melawannya itu dengan kekuatan manusiawi diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita renungkan Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 tadi, salah satu kalimat yang menjadi kunci yaitu Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Allah itu mengajarkan bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang lemah tanpa Allah. Inilah yang harusnya menjadi titik awal kita untuk berdoa, menjadi dasar kita untuk berdoa. Tanpa kita menyadari bahwa diri kita lemah, bahwa diri kita nggak mampu tanpa Tuhan, maka kita nggak akan memiliki dorongan untuk berdoa. Saat kita merasa hidup kita baik-baik saja, mungkin itu adalah permulaan di mana kita merasa kita seperti nggak butuh Tuhan lagi. Kita merasa dengan kemampuan kita sendiri kita cukup untuk menjalani hidup ini.
Kita tidak lagi berdoa seperti saat-saat kita sedang mengalami banyak masalah. Kita tidak mengingat Tuhan lagi dalam hari-hari kita. Nah, tadi dikatakan di Roma 8 ayat 26, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Tugas Roh Kudus salah satunya yaitu membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita karena kita ini lemah tanpa Tuhan. Kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita yaitu dari Roh Kudus sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita karena Allah itu sangat mengasihi kita. Kasih Allah itu cukup bagi kita. Dan Roh Kudus itu diberikan dalam kelemahan kita untuk membantu kita membangun manusia roh kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dan juga Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk kita. Dikatakan tadi di Roma 8 ayat 26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan keluhan-keluhan yang kita tidak bisa sampaikan kepada Tuhan yang tidak terucap. Roh itu berdoa kepada Allah. Jadi Roh Kudus berdoa bukan supaya kita tidak perlu berdoa. Bukan seperti itu. Tetapi Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa. Kita tahu berdoa adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Mungkin waktu kita menghadapi berbagai permasalahan, itu yang membuat kita menjadi merasa sulit untuk berdoa. Mungkin kalau doa-doa kita masih belum dijawab, itu kita mungkin akan merasa sangat sulit untuk berdoa. Inilah kelemahan kita, yaitu kita tidak mampu untuk memahami situasi dan mendoakan situasi itu dengan benar. Firman Tuhan memberikan kabar baik tentang sebuah hak istimewa bagi kita, yaitu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah, karena Roh Kudus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah. Nah, dengan mengetahui kebenaran ini, setidaknya sudah membantu kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia Roh Kudus bagi kita yang membantu kita dalam berdoa. Oleh karena itu, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Mari kita membangun kehidupan pribadi kita dengan Roh Kudus. Dengan cara kita selalu mengingat Roh Kudus, ajaklah Roh Kudus berkomunikasi di setiap kesempatan, dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, ajaklah Roh Kudus berkomunikasi. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus mengajarkan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Maksudnya, ajaklah Roh Kudus di dalam diri kita ini berkomunikasi terus. Sehingga ketika kita berdoa, roh yang ada di dalam diri kita ini akan membantu kita dalam berdoa. Menyampaikan setiap keluhan dan beban yang bahkan tidak terkatakan kepada Tuhan. Dia juga akan membantu kita untuk mengutarakan kerinduan hati kita kepada Allah. Dia membantu kita mengutarakan kerinduan hati kita kepada Allah yang mengetahui seluruh isi hati kita. Nah, sebagai orang percaya, inilah kekuatan doa yang kita miliki. Ketika kita berdoa, ketika kita mengajak Roh Kudus berkomunikasi, Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah, kita akan memperoleh kekuatan dan cara pandang yang baru. Walaupun kesulitan hidup masih ada, tetapi kita memperoleh damai sejahtera itu. Kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, Roh Kudus akan menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Jadi meskipun mungkin situasinya masih belum berubah, kesulitannya tetap ada, tetapi kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh cara pandang yang benar, kita memperoleh sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Oleh karena itu, aktifkan Roh Kudus dalam diri kita, ajak komunikasi terus, biar Roh Kudus terus berkomunikasi dengan kita ajak terus berkomunikasi, biar Roh Kudus juga menuntun kita dalam berdoa, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita terus memiliki hubungan doa yang
erat dengan Tuhan. Jangan melupakan berdoa. Apapun situasi kita, baik kita dalam kemenangan, baik kita mungkin masih mengalami kesulitan, terus berdoa kepada Tuhan, karena hal itulah yang mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia lemah yang butuh Tuhan. Karena suatu saat kalau kita sudah tidak mengingat Tuhan lagi, kita sombong, itulah adalah awal kejatuhan kita. Berdoa kepada Tuhan menjadi sebuah pengingat kita bahwa kita harus menjadi orang yang selalu rendah hati, orang yang selalu mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami memiliki hubungan doa yang erat dengan-Mu. Mungkin akhir-akhir ini kami jarang memiliki jam doa, mungkin akhir-akhir ini kami menjauh dari Engkau Bapa. Mungkin kami merasa doa kami tidak dijawab, kemudian kami lari dari Engkau Bapa. Tapi biar firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus terus memiliki hubungan yang dekat dengan-Mu Bapa. Kami harus terus berkomunikasi dengan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Roh-Mu yang baik itu menuntun setiap langkah kehidupan kami, membuat semua aktivitas kami Kau yang menyertai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati setiap orang yang sedang mengikuti ibadah pagi pada hari ini Bapa. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, selalu bersyukur punya Engkau Bapa yang begitu baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.